awesome students, welcome back to English class with Miss Dele. Hopefully you're fine wherever you are. Now we are going to learn a new chapter, chapter 6 entitled Our Busy Road. Kita belajar bab baru, bab 6 dengan judul Our Busy Road. In this chapter we are going to learn about to show the existence of things and people. Di sini kita akan belajar untuk menunjukkan keberadaan benda dan orang. Well, to show existence itu menunjukkan keberadaan yang dimana di sini kita akan menunjukkan adanya suatu benda atau seseorang yang meliputi jumlah atau kuantitas. Di sini kita akan menunjukkan jumlah benda tersebut, baik itu yang berjumlah satu, banyak, sedikit, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menunjukkan keberadaan benda, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu ada there is singular untuk tunggal, there are untuk plural yang berjumlah banyak atau lebih dari satu ataupun jamak. Kita juga akan belajar quantifier untuk menunjukkan jumlah benda, di mana kita di sini akan mempelajari perbedaan many, much, few, dan little. Kemudian juga di sini kita akan belajar countable dan uncountable noun. Nah, countable dan uncountable noun ini di sini saya akan nanti menunjukkan perbedaan benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Well, langsung saja di bagian pertama kita akan belajar there is. There is ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ada. There is digunakan untuk jumlah benda yang singular atau tunggal ataupun satu. Jika ada benda yang kamu tunjukkan berjumlah satu, maka kamu akan menggunakan there is. Contohnya seperti ini. There is a girl in the room. Ada seorang gadis di ruangan. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There is one table in my bedroom. Ada satu meja di kamar saya. There is one boy with the straight hair. Ada satu laki-laki dengan rambut lurus. Nah, ini adalah contoh dari there is ketika kamu menunjukkan jumlah benda yang berjumlah satu. Ini terbukti dari ini adalah bisa seorang, sebuah, dan lain. Yang penting intinya berjumlah satu, kamu menggunakan kata Ini ada one, maka semua dia menggunakan there is di sini karena jumlahnya hanya satu. Next, ada bagian kedua itu there are. Nah, there is, there are itu sama-sama terjemahannya dalam bahasa Indonesia ada. Artinya ada. Nah, perbedaannya adalah there are digunakan untuk menunjukkan benda yang berjumlah banyak atau plural atau jamak ataupun lebih dari satu. Jika kamu menunjukkan jumlah benda yang lebih dari satu, maka kamu akan menggunakan there are. Contohnya seperti ini. There are 5 books on the table. Ada 5 buku di atas meja. There are 10 girls in my classroom. Ada 10 gadis di kelas saya. There are many people in the market. Ada banyak orang di pasar. There are some students in the school. Ada beberapa siswa di sekolah. Nah, semua jumlah ini lebih dari satu. Ada 5, ada 10, 5, 5, 10, 10, many, banyak, some, beberapa. Ini jumlahnya lebih dari satu. Jumlahnya lebih dari satu, kita menunjukkan jumlah benda, orang, ataupun binatang yang lebih dari satu, kita menggunakan there are, yang artinya ada, gitu. Saya akan menunjukkan lagi perbedaan penggunaan there is dan there are. Seperti ini. There is a chairman in our classroom. Kita gunakan there is ya, karena jumlahnya hanya satu. Sedangkan kalau lebih dari satu, kita akan gunakan there are. Lihat, there are 16 chairmen in our school. Ada 16 ketua kelas di sekolah kami. Ini saya gunakan there are karena ini 16, lebih dari satu. Saya gunakan there is karena hanya satu. There is one our headmaster. Ada satu kepala sekolah kami. There are 5 headmaster in our city. Ada 5 kepala sekolah di kota kami. There is a ruler in pencil case. Ada sebuah penggaris di kotak pensil. There are 3 rulers in pencil case. Ada 3 penggaris di kotak pensil. Nah, ini perbedaannya. Saya menunjukkan lagi lain.
contoh lain perbedaan there is dan there are supaya lebih jelas gitu. There are 6 characters in this book. There are 3 girls, Siti, Dayu, and Lina. There are 3 boys, Udin, Benny, and Edo. There is 1 girl with a headscarf, Siti. There is 1 girl with plaits, Dayu. There is 1 girl with loose hair, Lina. There is 1 boy with curly hair, Edo. There is 1 boy with straight hair, Udin. There is 1 boy with wavy hair, Benny. Di sini kita gunakan there are karena jumlahnya 6 ya, 6. There are lagi karena ada 3. There are lagi 3. Nah, di sini kita gunakan there is. Kenapa? Karena kita gunakan there is. Kenapa? Karena jumlahnya di sini 1 hanya 1 ya. Di sini juga masih there is. Nah, jumlahnya 1. Inilah perbedaan there is dan there are. Nah, ketika kita ingin menunjukkan keberadaan orang di sekolah, kita gunakan kata there are atau there is. Contohnya seperti begini. There are 32 teachers in my school. There are 34 people in my classroom. There are 17 girls in my classroom. There are 17 boys in my classroom. There is 1 our chairman. Ada ini artinya tadi ada ya. Ada 32 guru di sekolah saya. Ada 34 orang di kelas saya. Ada 17 perempuan di kelas saya. Ada 17 laki-laki di kelas saya. Ada 1 ketua kelas. Nah, di sini semua there are karena jumlahnya lebih dari 1. Ada 32, 34, 17. Sedangkan ini dia menggunakan there is karena jumlahnya hanya 1. Ketika kita menunjukkan keberadaan benda di rumah, ini contohnya ya. People at home. There are 5 people at my home. Ada 5 orang di rumah saya. There are my father and my mom. Ada ibu saya, ayah saya. Ada ayah saya, ada ibu saya. There is my young brother, ada adik laki-laki saya. There is my old sister, ada kakak perempuan saya. Nah, di sini dia gunakan there are karena jumlahnya lebih dari 1 ya. Ada 5 people, ada my father and my mom. My father and my mom berjumlah 2 ya, makanya dia menggunakan there are. Kemudian dia gunakan there is di sini karena jumlahnya hanya 1. There is juga di sini jumlahnya hanya 1. Nah, itulah perbedaan penggunaan there is dan there are. There is untuk jumlah benda yang hanya 1, sedangkan there are untuk jumlah benda yang lebih dari 1 ataupun banyak. Nah, bagian ketiga, sini kita akan belajar quantifier. Quantifier yang pertama kita pelajari ada many dan much. Many, much ini artinya sama, yaitu banyak. Hanya saja ada perbedaan penggunaannya. Many digunakan untuk benda yang dapat dihitung. Benda yang dapat dihitung maksudnya jika ada benda itu yang berjumlah 1, maka dia bisa dikatakan bisa dihitung. Karena pasti ada yang berjumlah 1, 2, 3, lain dan sebagainya. Kemudian contohnya, there are many cars on the road. Ada banyak mobil di jalanan. Kita menggunakan kata there are lagi ya, karena kita di sini menunjukkan keberadaan suatu benda, orang atau apapun itu. Nah, di sini kita gunakan kata there are many cars on the road. Kita gunakan many karena cars itu bisa dihitung. Perhatikan jumlah bendanya bisa dihitung. Nah, sedangkan much kita gunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Benda yang tidak dapat dihitung contohnya sugar. Sugar itu adalah gula. Contoh lain ada garam, minyak, rambut. Itu semua adalah benda yang tidak dapat dihitung. Nah, ketika kamu menunjukkan jumlah benda yang tidak dapat dihitung, kamu akan menggunakan kata much. Kamu akan menggunakan kata much yang diawali dari there is much sugar in the box. Ada banyak gula di kotak. Ini sugar tidak dapat dihitung ya. Nah, saya menunjukkan lagi contoh lain perbedaan antara many dan much biar lebih jelas lagi. There are many cars here. Ada banyak mobil di sini. There are many pedestrians. Ada banyak pejalan kaki. There are many books on the table. Ada banyak buku di meja. There are many big buses in the city. Ada banyak bus besar di kota. Ini semua bisa dihitung ya. Ada cars, itu bisa dihitung. Pedestrian, pejalan kaki bisa dihitung. Books bisa dihitung, bus juga bisa dihitung. Sedangkan much yang tidak bisa dihitung, ketika kita menunjukkan keberadaannya ada there is much sugar in the box.
ada banyak gula di box. There is much oil in the bottle. Ada banyak minyak di botol. There is much star in the sky. Ada banyak bintang di langit. There is much water. Ada banyak air. Nah, ini semua adalah benda yang tidak dapat dihitung. Selanjutnya, quantifier yang lain ada few dan little. Few dan little ini adalah lawan kata dari many dan much. Tadi many much artinya banyak, sedangkan few dan little artinya sedikit. Few dan little juga mempunyai perbedaan penggunaan meskipun artinya sama. Few digunakan untuk benda yang dapat dihitung, misalnya novels. Kemudian contohnya di sini, there are few novels in the shelf. Ada sedikit novel di rak buku. Kemudian ada little itu sedikit, digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, misalnya salt, garam. Itu garam kita tidak bisa menghitung ya per butir, makanya dia masuk kategori benda yang tidak dapat dihitung. Nah, ketika kamu menunjukkan jumlah benda yang sedikit dengan benda yang tidak dapat dihitung, kamu akan menggunakan contoh seperti begini. There is little salt in the soup. Ada sedikit garam di sup ini. Saya akan menunjukkan contoh lain, perbedaan penggunaan few dan little. There are few trees in many places. There are few people in the market. There are few police on the road. Ada sedikit pohon di banyak tempat. Ada sedikit orang-orang di pasar. Ada sedikit polisi di jalan. Nah, trees, people, dan police ini adalah benda yang bisa dihitung. Ketika bisa dihitung, maka kamu akan menggunakan kata few jika jumlahnya sedikit. Dan jangan lupa gunakan there are. Dan little tadi digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Di sini kamu akan menggunakan kata, contohnya seperti ini. There is little sugar in this bread. There is little water during dry season. There is little stars in the sky. Ada sedikit gula di roti. Ada sedikit air. Sepanjang musim panas ada sedikit bintang di langit. Nah, ini perbedaan penggunaan few dan little. And the last, saya akan memberikan contoh countable dan uncountable noun tadi. Tadi saya bahas di many dan much. Begitu juga dengan few dan little. Sekarang saya akan menunjukkan countable dan uncountable noun. Contohnya seperti begini. Countable noun itu benda yang dapat dihitung. Contohnya ada human, animal, pencil, whiteboard, chair, table, moon, computer, cupboard, window, door. Ini semua benda yang dapat dihitung. Contoh lain bisa masuk apple, chicken, banana, ruler, kayak gitu. House, yang penting benda yang berjumlah satu itu kamu bisa hitung, itu masuk dia dalam countable noun. And next, uncountable noun. Ini adalah benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya sand, itu per butirnya kamu tidak bisa hitung. Itu tidak benar-benar tidak bisa dihitung. Water kita tidak bisa hitung. Pada dasarnya kita tidak bisa menghitungnya. Milk, hair kita tidak bisa hitung per helai. Berapa semua jumlahnya kita tidak bisa hitung. Chocolate, salt kita juga tidak bisa hitung per butir. Star kita tidak bisa hitung. Sugar tidak bisa. Oil, money, air, smoke asap kita tidak bisa hitung gitu. Nah, tadi di sini masuk money. Pasti kamu bertanya, money itu kan ada per lembarnya, kenapa masuk kategori tidak dapat dihitung? Nah, begini ya. Misalnya kamu punya uang 5.000 2 lembar, maka itu jumlahnya 10.000. Kamu juga bisa punya uang 10.000 yang berjumlah hanya 1. Kamu juga bisa punya uang yang 10.000 berjumlah 5. Nah, makanya dia masuk kategori benda yang tidak dapat dihitung karena kita tidak bisa memprediksi jumlah uang itu sebenarnya. Kayak gitu. Jumlah lembaran uang. Gitu. Kita hanya bisa menghitung jumlah uang tersebut, tapi kita tidak dapat menghitung lembarannya. Gitu. Itu tidak bisa diprediksi karena tergantung dari satuan uang tersebut. Well, in this chapter you have learned about there is and there are. Kamu sudah belajar there is dan there are. There is dan there are terjemahannya itu adalah ada.
There is digunakan untuk singular berjumlah satu, there are digunakan untuk yang berjumlah lebih dari satu atau banyak. Kamu juga sudah belajar many, much yang artinya banyak. Many untuk benda yang dapat dihitung, much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Dan selanjutnya kamu juga sudah belajar few dan little yang artinya sedikit. Few untuk benda yang dapat dihitung dan little untuk benda yang tidak dapat dihitung. And the last, countable noun and uncountable noun. Kamu sudah belajar perbedaan benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Well, that's all the explanation about showing existence. Hopefully you can understand well. If you don't understand, you can ask me on my WhatsApp, on my Facebook, or on my Instagram. And see you for the next meeting.